Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Ta'mir Masjid Al-Muhajirin, para kiai, para asatidz, bapak-bapak dan ibu-ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin masa pandemi ini segera berakhir di tahun 2021 ini. Allahumma amin. Udah bosan kita Pak sama corona ini. Malah masyarakat ini lebih takut sama petugas gugus COVID daripada dengan corona itu sendiri. Jadi seakan-akan masyarakat sudah cuek. Termasuk menurut saya karpet ini bagusnya dipasang aja lah Pak. Masuk angin soalnya. Nanti matinya bukan kena corona, masuk angin takutnya. Jadi karena memang sampai hari ini belum ada pembuktian penularan corona dari masjid, belum ada itu. Atau dari pengajian itu belum ada. Dokter Rehana itu menyampaikan 70% penularan corona itu dari klaster perkantoran. Jadi bapak-bapak kalau nggak mau kena corona, jangan masuk kantor. Tapi kalau ke masjid aman Pak, masjid aman, pengajian aman. Dan virus itu kan sudah melemah, apalagi sebagian kita sudah ada yang divaksin misalnya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan zaman ini cepat berlalu, karena memang banyak yang terdampak. Kalau yang model kita ini agak biasa lah. Yang terdampak itu kan pengusaha. Pengusaha kan pasti banyak utangnya juga ke bank. Nah, itu yang dampaknya secara langsung. Yang mereka itu mesti menggaji ratusan bahkan ribuan karyawannya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kayaknya materi bulan yang lalu belum selesai itu ya. Karena saya terlalu banyak pemaparannya. Saya ulas lagi sedikit baru kita buka tanya jawab. Walaupun tanya jawabnya bebas sajalah, tidak mesti sesuai dengan tema. Bulan lalu saya menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'azumat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam." Nah, kita baru sampai di sini. Apabila umatku mengagung-agungkan dunia, maka dicabut darinya kehebatan Islam ini. Jadi Islam nggak hebat lagi ketika umat ini sudah cinta dunia atau berlomba-lomba berebut dunia. Saya dapat perumpamaan yang bagus. Perumpamaannya begini dari para hukama, ulama ahli hikmah. Dunia itu seperti bayangan. Kalau dikejar dia lari. Tapi kalau kita belakangi dia ngikut. Iya juga ya Pak. Itu masuk akal betul itu.
Dunia itu seperti bayangan. Coba kita ngejar bayangan, lari capek nggak dapet kita. Cuman ketika kita sudah membelakangi bayangan, kemana kita pergi bayangan ngikut. Sama dengan dunia. Dunia ini kalau kita kejar, kemana aja kita ngejarnya capek kita, nggak ada cukupnya, nggak ada puasnya. Tapi begitu dunia kita tinggalkan di belakang, ngikut dia kemanapun kita pergi. Ini hikmah yang luar biasa menurut saya sebagai tekad kita dalam memandang dunia. Tak boleh salah. Dunia hanya alat, bukan tujuan. Tapi materi begini bukan membenci orang kaya, bukan. Karena Nabi sudah bersabda, la ba'sa bil ghina limanit taqa. Tidak mengapa orang kaya itu, orang bertakwa itu kaya, boleh. Tidak mengapa orang bertakwa itu kaya. Jadi kaya bukan aib. Justru kalau orang bertakwa kaya enak, masjid selesai, pondok kebangun, fakir miskin kebantu. Itu kerjaan orang kaya yang takwa, orang kaya yang solih. Namun Nabi tetap ingatkan, as-sihhatu liman ittaqa khairum minal ghina. Sehat bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kaya. Ya, dengan sehat kita bisa ke masjid. Dengan sehat kita bisa tahajud. Karena sehat kita bisa pengajian. As-sihhatu khairum minal ghina. Sehat lebih baik daripada kaya. Terus saya ingin luruskan, Pak. Kita ini menjaga kesehatan bukan agar tidak mati. Bukan agar tidak mati, betul ya. Tapi agar tidak sakit. Walaupun bahasa ini kalau dalam ilmu tasawuf juga masih salah. Tapi saya pakai bahasa jangan tasawuf lah, ilmu akhlak saja. Menjaga kesehatan itu bukan agar tidak mati, tapi agar tidak sakit. Karena mati itu tidak mesti nunggu sakit. Betul nggak kira-kira? Cuman kalau sakit nggak enak. Umpama saya lah terpapar corona. Wih, lama libur ceramah, Pak. Harus isolasi kan, sengsara sendiri. Makanya kata ibu saya, jangan ngebut kalau nasihatin cucung ponakan. Karena kalau ngebut, kecelakaan, mati, kuburin. Keluarga yang ditinggalkan dapat jasara harja 50 juta, gede itu. Agak cair kan. Tapi kalau kecelakaan patah kaki, patah tangan, jadi urusan. Mati tidak, tapi jadi urusan. Saya pikir-pikir iya juga ya. Kalau mati mah ajal. Ada jamaah kita, tapi bukan di sini ya Pak. Saking takutnya sama corona, selama masa pandemi ini berhenti ke masjid. Jumatan aja enggak. Saya pikir sudah enggak ada orangnya. Begitu saya telepon, Pak Haji apa kabar? Oh sehat, kata dia. Minta izin Ustadz, libur dulu ke masjid. Ya mintanya sama Allah izinnya, kata saya. Lo ngapa? Ini kan masa pandemi, sudah ada fatwanya. Boleh nggak ke masjid untuk menghindari penyakit? Oh begitu. Nggak lama istrinya telepon saya nangis-nangis. Ustadz, suami saya meninggal dunia. Nah mati juga dia Pak. Bukan kena corona, kata dokter, kegemukan, lemak kebanyakan, serangan jantung, mati juga. Artinya jangan salah niat lah kita ini. Tujuan kita ini menjaga kesehatan agar tidak sakit, bukan agar tidak mati. Kalau mati itu ajal, nggak lama kita hidup di dunia ini. Satu ya Pak. Dua, yang pertama sudah kita bahas bulan yang lalu. Yang kedua, wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurimat sebarakatal wahyi.
apabila umatku, kata Nabi, sudah meninggalkan amar ma'ruf, ajakan kepada yang ma'ruf, kebajikan, wan nahya 'anil munkar, dan mencegah perbuatan munkar, hurimat sebarakatal wahyi, maka keberkahan wahyu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an ini hilang berkahnya, hilang kekuatannya. Karena sebetulnya al-Islamu dakwah. Islam itu agama dakwah. La islama illa bidakwah. Tidak ada Islam kecuali dengan dakwah. Makanya Indonesia dikenal ada Wali Songo. Itu menunjukkan Islamisasi di Indonesia itu bukan dengan perang, tapi dengan dakwah. Tidak ada penetrasi kekuasaan, tidak ada penjajahan. Apa orang Arab dulu jajah? Enggak. Apa kerajaan Turki Utsmani menjajah Indonesia? Enggak juga. Apa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah? Tidak. Murni dakwah. Wali Songo itu Islamisasi. Karena itulah sejatinya Islam. Ketika kita sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka kemuliaan umat ini pun dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam rangka ini umat Islam harus saling menguatkan. Saya ambil contoh sederhana saja, Pak. NU misalnya, NU Muhammadiyah Jamaah Tabligh. Walaupun Jamaah Tabligh itu kan bukan jamiah ya, bukan organisasi ya. Tapi biar enak nyontohinnya sajalah. Ya banyak yang lain, bukan mengecilkan yang lain. NU Muhammadiyah Jamaah Tabligh. NU itu salah satu aset terbesar bangsa kita. NU memiliki ratusan ribu pondok pesantren yang masih mengajarkan disiplin ilmu salafiyah keislaman, ilmu tradisional. Orang nyebutnya apa tuh? Kitab kuning ya. Alat, ilmu alat. Mulai nahwu, shorof, fikih, akidah, mulai dari kitab-kitab standar dari awal, Jurumiyah, Fathul Qorib, Aqidatul Awam misalnya, atau dari pangkal betul, Safinatun Najah, dari awal-awal, dan itu dihafal. Makanya Timur Tengah mengakui kemampuan santri-santri lulusan pondok-pondok salafiyah, dan itu memiliki ratusan ribu. Jadi ada jutaan alumni pondok alim salafiyah, ahli baca kitab kuning yang lulus setiap tahunnya. Ini kan aset yang sungguh luar biasa. Selain itu NU punya ratusan ribu majelis taklim, mulai yang taklim rutin, istighosahan, tahlilan, manakiban. Ini aset bangsa. Dengan organisasi massa, dengan massa terbanyak di dunia internasional, dan salah satu pendiri NKRI. Satu. Dua, Muhammadiyah. Muhammadiyah itu organisasi keislaman, bahkan kalau kata James Pecok, organisasi keagamaan dengan amal usaha terbesar di dunia internasional. Jadi organisasi non muslim saja kalah, Pak. Muhammadiyah itu punya mulai dari panti asuhan, sekolah, mulai dari PAUD, TK sampai perguruan tinggi, rumah sakit, koperasi-koperasi, apalagi itu, bank bahkan ya, perusahaan dan lain sebagainya. Itu Muhammadiyah punya amal usaha yang sangat banyak sekali. Karena memang dulu tugasnya memang bagi tugas. NU menjaga disiplin keilmuan tradisional, kitab kuning ini kan ilmu dasar ya. NU menjaga itu, menjaga tradisi keislaman. Muhammadiyah melawan penetrasi barat. Karena zaman dulu begini, kalau orang NU zaman dulu itu, zaman kakek saya saja, pakai celana panjang saja haram, Pak. Jadi harus sarungan keluar itu. Karena celana panjang itu kalau di hadisnya kan celana Yahudi, sirwal itu
kalau pakai celana panjang saja. Kan zaman kakek saya kalau keluar rumah pakai celana panjang, Yahudi. Harus sarungan itu. Salat pakai celana nggak sah. Harus pakai sarungan. Saking tradisionalnya kan. Sekolah haram. Nah, sedangkan penjajah Belanda dulu kan bikin sekolah. Anak-anak kita sekolah di sekolah modern jadi murtad. Maka Muhammadiyah bikin sekolah. Orang bikin Saperius, Muhammadiyah bikin sekolah. Orang bikin rumah sakit, Muhammadiyah bikin rumah sakit. Orang bikin panti asuhan, panti jompo, Muhammadiyah bikin panti asuhan, panti jompo. Ini amal usaha. Jadi beda tugas memang. Makanya di mana kantong-kantong paling banyak pemurtadan, di situ banyak Muhammadiyah. Jogja misalnya, kan paling banyak tuh pemurtadan Muhammadiyah. Metro, kalau Lampung kan Gisting misalnya kan, Pringsewu gitu. Memang tugasnya ke sana. Nah, ini umat Islam tinggal bahasa Muhammadiyahnya Pak, fastabikul khairat. Berlomba-lomba. Selanjutnya yang ketiga, jamaah tabligh. Walaupun sekarang enak, Muhammadiyah sudah bikin pondok, NU bikin rumah sakit sekarang, bikin universitas, jadi saling melengkapi akhirnya. Bahkan di Pekalongan kalau nggak salah, Kiai NU mewakafkan tanahnya 4 hektar untuk rumah sakit Muhammadiyah. Nah ini kelop ini, saya cocok banget itu ya. Kiai mewakafkan tanahnya untuk rumah sakit Muhammadiyah. Subhanallah. Baik, yang ketiga jamaah tabligh. Saya perhatikan jamaah gerak ini Pak. Ada yang nggak digarap NU, ada yang nggak digarap Muhammadiyah, tapi digarap oleh jamaah tabligh. Ke kampung-kampung, nenteng kompor, masjid-masjid yang tidak ada adzannya jadi adzan. Biasanya zuhur asar nggak ada yang adzan jadi adzan. Masjid itu sepi, biasanya jamaahnya cuma 3-4 orang. Pas kedatangan jauh ada yang kejaring Pak, 10 orang jamaah masjid tersebut. Saya mikirnya begini, orang kampung itu kalau harus ngundang penceramah dari Bandar Lampung ini, Ustaz tanggal sekian bisa nggak ceramah di kampung kami? Oke siap. Enggak Ustaz, mohon maaf nanya, kira-kira sangune pinten? Masya Allah. Nanya Pak, sangunya berapa kira-kira? Paling nggak enak tuh jawabnya Pak. Kata saya terserahlah Pak, seikhlasnya saja. Yang nggak enak dong kambingnya. No, paling nggak enak itu. Saya mikirnya begini, kalau saya tetapkan, sebetulnya sederhana saja. Orang tuh belum tentu cocok sama isi ceramah saya. Bayarnya mahal, isinya cuman kayak gitu. Boleh jadi gitu kan Pak? Namanya orang komen. Dan yang paling penting, paling prinsip, belum tentu orang dapat hidayah. Kadang-kadang kan, coba bapak-bapak tanya kalau pengajian akbar itu. Apa tadi isi ceramahnya? Lucu Pak, lucunya kan yang diingat. Jadi belum tentu ada satu yang dapat hidayah, tapi dengan jaulak datang, yang tadi nggak ke masjid jadi ke masjid, yang tadinya adzan jadi adzan. Subhanallah. Artinya umat Islam saling melengkapi dalam dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nggak boleh saling menegasi, nggak boleh saling menafikan, saling menguatkan sajalah. Ada yang di majelis taklim, ada yang di pondok, ada yang di amal usaha dan berbagai macam dalam rangka satu. Amar ma'ruf nahi munkar, saling melengkapi satu sama lainnya. Baik, yang ketiga yang terakhir. Wa idza tasabbat ummati saqatat min ainillah. Bila umatku ini sudah saling hina, apalagi saling mengkafirkan ya Pak, apalagi sudah mencabut pedang, maka jatuh kehormatan mereka di pandangan Allah Ta'ala. Hilang kehormatan. Saya jadi ingat dengan sholat Nabi yang sangat panjang. Itu sholat sunnah sebetulnya. Cuman sahabat nungguinnya itu yang pegel. Dari habis Isya sampai subuh. Sahabat nanya, ya Rasul apa yang engkau minta? Ini hadis dari Habab Al-Arad itu Pak. Di Sahih Muslim kan. Dan Sunan Tirmidzi. Kata Nabi, yang ku minta cuma 3.
Tapi 2 dikabul, 1 mah enggak. Makanya aku minta terus sampai selesai doa masih ditahan. Sa'altu Rabbi talatan, aku minta kepada Rabbku 3 perkara, 2 dikabulkan, 1 ditahan. Sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bisanah, aku minta kepada Allah agar jangan membinasakan umatku dengan as-sanah. As-sanah itu ditafsiri ulama seperti kemarau panjang yang mengakibatkan kekeringan dan krisis ekonomi. Termasuk juga Pak wabah penyakit. Nah, ini corona ini kan, wabah penyakit. Wabah penyakit ini kalau kata hukama al-hikmah akan datang yang gede-gede 1 abad sekali. Abad sekarang kan corona. Puncaknya juga di tahun genap, tahun kembar ya, angka gandeng 2020. Seabad yang lalu dimulai tahun 1918 flu Spanyol. Puncaknya tahun kembar lagi 1919. Yang mati 100 juta orang meninggal dunia. Sampai dikatakan 1/3 penduduk bumi mati. Ya kita aja belum hidup makanya nggak tahu kan. Tapi baca di Wikipedia itu 100 juta yang mati. Jadi corona mah nggak seberapa. Tarik seabad sebelumnya lagi flu Prancis 1817 mulainya. Puncaknya di angka kembar lagi 18. Yang meninggal dunia 30 juta orang mati gara-gara virus flu Prancis. Kita nggak tahu yang sebelum-sebelumnya lagi. Yang sekarang jelas tahun 2019 mulai puncaknya di angka kembar 20. Yang mati berapa juta ya Pak? Nggak nyampe 2 juta lah perasaan saya ya. Yang mati tak sebanyak flu Spanyol artinya. Nah doa yang pertama ini fa'aqoniha, Allah kabulkan. Jadi umat tidak akan mati, tidak akan binasa dengan bencana ekonomi, wabah penyakit, kemarau panjang dan lain sebagainya. Kalaupun ada cuman ujian saja. Doa yang kedua, wasa'altu alla yuhlika ummati bil gharaq. Aku minta kepada Allah jangan membinasakan umatku dengan al-gharaq. Gharaq itu tenggelam. Fir'aun gharaqnya di laut. Qarun gharaqnya di bumi. Umatnya Nabi Nuh dengan banjir bandang, tsunami, dan berbagai macam bentuk penenggelaman. Bahasa globalnya apa? Bencana alam. Nabi minta agar Allah tidak membinasakan umat ini dengan bencana alam. Fa'atoniha, doa yang kedua langsung dikabulkan oleh Allah. Jadi kalaupun ada tsunami, ujian saja. Gunung meletus, ujian saja. Nah doa yang ketiga sayang tidak dikabulkan Pak. Atau mungkin bahasanya jangan tidak ya, belum. Wasa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum. Aku minta kepada Allah agar umatku tidak saling membinasakan. Tapi sayang yang ketiga ini belum dikabulkan. Jadi sesuatu yang paling ditakuti Nabi bukan bencana alam, bukan wabah penyakit, tapi ketika umat saling mencabut senjata untuk saling membinasakan. Saqatat min ainillah, jatuh kehormatan mereka di pandangan Allah Ta'ala. Baik, kita buka tanya jawab. Pertanyaannya bebas, saya persilakan. Ya, dua-duanya Pak, silakan. Langsung nggak apa-apa, boleh? Ya. Assalamualaikum. Apa? Oh ya.
Assalamualaikum. Ya, saya langsung jawab dulu. Baik, sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, innahu kana li abawan." Sesungguhnya aku punya kedua orang tua. Ubarrihuma fi hali hayatihima. Aku berbakti kepada orang tua selama dia masih hidup. Wa kaifa bibirrihima ba'da mautihima. Lalu bagaimana cara aku berbakti kepada kedua orang tua kalau keduanya sudah meninggal dunia? Nabi lalu menjawab, kata Nabi, satu, antusalliyallahuma ma'a sholatika. Kamu sholat untuk kedua orang tuamu bersama sholatmu. Kita nyebutnya biasanya sholat hadiah ya Pak. Itu sesuatu yang dianjurkan Nabi tapi jarang dipraktekkan orang. Salat birrul walidain, salat untuk berbakti pada orang tua. Ada juga yang menjadikan salat itu salat qadha, mengkodokkan salat orang tua saat dia ada meninggalkan salat atau banyak meninggalkan salat. Yang kedua kata Nabi, wa antasuma lahuma ma'asiyamika. Engkau puasa untuk kedua orang tuamu bersama puasamu. Jadi puasa. Puasa ini bisa jadi puasa birrul walidain, puasa bakti atau puasa hadiah. Bisa juga mengkodokkan puasa orang tua. Yang ketiga wa antasaddaqu lahumma ma'a shadaqatika. Engkau sedekah untuk kedua orang tuamu bersama sedekah. Jadi mengeluarkan sedekah termasuk jariah. Infak bangun pondok, infak bikin masjid yang diniatkan atas orang tua yang sudah wafat meninggal dunia. Makanya waktu Sa'ad bin Ubadah bertanya, ibuku meninggal, dia nggak pesan apa-apa, apakah ada manfaatnya? Apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha? Apakah ada manfaatnya bila aku sedekah atas nama dia padahal nggak ada pesannya? Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha. Ya, sedekah atas nama ibumu. Lalu dia nanya, ayu sadaqati afdal, apa sedekah yang utama? Sakyul ma', bagikan air minum. Jadi air minum saja sudah menjadi sedekah Pak, yang pahalanya bermanfaat buat yang wafat meninggal dunia. Termasuk yang berikutnya korban, membadalkan haji. Itu sedekah yang pahalanya bermanfaat buat yang wafat meninggal dunia. Cara kita berbakti, atau paling minimal doakan, tarfa'ulil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu. Diangkat derajat kemuliaan si mayit setelah matinya. Mayit ini tadi disiksa, dihina, dijanjikan neraka. Tapi tiba-tiba diangkat derajatnya. Mayit ini berkata, ayu rabbi ayu say'in hadhihi. Ya Allah, ada apa ini? Tadinya saya disiksa, sekarang bahagia. Tadinya saya hina, sekarang saya mulia. Tadinya saya dijanjikan neraka, sekarang dijanjikan surga. Itu masih dikubur itu. Apa jawab malaikat dikubur? Waladukastaghfirulaka. Ini semua karena anakmu senantiasa memintakan ampun atas semua dosa-dosa. Subhanallah. Yang jelas disiksa itu. Semua hadis yang saya bacakan ini tercantum dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin dalam bidang hadis, dengan hafalan hadis terbanyak dan dengan kualitas hadis terbaik.
Kalau sudah Bukhari Muslim itu kan muttafaqun alaih, sahih terbaik. Lalu apa batasan berbakti? Apa namanya? Tingkat tertinggi berbakti kepada orang tua ketika dia masih hidup. Enggak ada batasnya. Berbakti kepada orang tua itu tak ada hentinya. Tak boleh berhenti, enggak ada batasnya. Tidak ada balas impasnya. Jadi nah betul, unlimited Pak. Subhanallah. Kayak kuota tanpa batas. Jadi enggak ada batasnya, walaupun engkau menggendong orang tuamu di punggung, kata Nabi, seumur hidup, sampai dia makan tidur pun di gendongan kita, mati pun di gendongan kita, tak bisa membalas impas bakti kepada orang tua. Tidak bisa membalas impas jasa-jasanya itu. Cuman mohon maaf, satu sisi kita berbakti sama orang tua, di sisi lain ada istri. Ini penting Pak ya. Istri itu dibimbing untuk berbakti juga. Jangan sampai ya Bu, jadi istri mencemburui mertua. Jangan. Kamu nih mak lu terus yang dikasih. Kelon sana sama mak lu itu. Nggak usah kelon sama gua. Masya Allah. Ada yang berani ngomong begitu Pak. Udah kelon sama mak lu sono. Nggak usah kelon sama gua. Subhanallah. Itu istri yang macam begitu tuh tidak akan berkah hidupnya. Saya khawatir akhiratnya juga nggak selamat tuh. Tapi di sisi lain sebagai orang tua, Bapak Ibu, di sisi yang berikutnya, jangan intervensi rumah tangga anak, nggak boleh. Karena ada kejadian Pak, anaknya gajian, bukan istrinya yang menerima, mertua. Subhanallah. Anaknya kerja nih, gajian, mertua yang nerima. Ya mantunya merasa nggak dihargai dong, kayak nggak nikah kan begitu. Nggak boleh juga orang tua intervensi rumah tangga anak. Satu sisi anak betul harus berbakti sama ibunya, tapi ibunya nggak boleh mengintervensi rumah tangga anaknya. Ya, mungkin benang merahnya begitulah. Itu Pak Haji ya. Silakan. Masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bersyukur itu 3. 1, qalban syakiran, hati yang bersyukur. Walaupun ini paling susah Pak sebetulnya, karena nggak kelihatan. Syukur di sini itu paling susah. Iqna tastagni, qona ahlah, maka engkau dikayakan. Merasa cukup itu membuat kita jadi kaya. Kaya itu bukan soal rasa. Ini masih abstrak jawabannya ya. Kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Karena rasa itu di sini penerimaan. Saya sambil contoh. Kemarin pas pengajian ulang tahun Aisyah, majelis taklim Aisyah, saya ceritakan begini. Ada orang yang kerjanya cuma ngojek, rumah nggak punya, cuman sekedar bisa bayar kontrakan, senang. Ngojek, hasil dikumpul, bayar kontrak bulanan, makan cukup, anak bisa sekolah, senangnya hidup. Ada yang orang begitu. Tapi ada orang punya kontrakan banyak, tiap hari kerjaannya marah sama orang yang telat membayar kontrakan. Ini mohon maaf, dunia itu terbalik. Yang rumah aja nggak punya, hidup cuman ngontrak, sekedar bisa bayar kontrakan, jadilah. Ada yang punya rumah gede banget, kontrakan banyak, tapi kerjaannya marah terus tiap hari. Ini soal rasa, syukur di sini. 1.
Yang kedua, syukur itu ucapan. Minimal katakan alhamdulillah. Walaupun masih berat di sini, ucapkanlah. Karena mengucapkan alhamdulillah nilainya sungguh luar biasa. Afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baiknya zikir, seutama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah, dan seutama-utamanya doa adalah alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. 3. Wujud konkret dari bersyukur apa? Ada 3. 1, sujud syukur, masih perbuatan. Jadi kalau dapat nikmat, sujud syukur. Sujud syukur itu enak, nggak harus suci. Beda dengan sujud sahwi sama sujud tilawah, harus suci. Sujud syukur. Yang kedua, menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sholat malam kakinya sampai bengkak. Atakallifu hadza ya Rasulullah. Ngapain lagi, kata Aisyah. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kan dosamu sudah diampuni ya Rasul. Kalau ada yang lalu dijamin, depan dijamin, surga pasti. Ngapain lagi sholat? Ngapain lagi tahajud? Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura. Apa saya enggak boleh jadi hamba Allah yang bersyukur? Kadang syukur itu ekspresinya semakin taat. Yang paling bagus manusia itu begitu, Pak. Ngapa rajin tahajud? Wah, takut masuk neraka. Masih belum bagus itu. Ngapa rajin tahajud? Saking syukurnya kepada semua karunia Allah yang ada. Nah, yang terakhir, ekspresi bersyukur itu menggunakan semua nikmat Allah untuk beramal sholih. Itulah cara kita bersyukur yang secara nyata. Dapat harta dibelanjakan yang baik-baik, ilmu dimanfaatkan, jasad dimanfaatkan. Kan 4 perkara yang ditanya. Wa an umrihi fima afnah, ditanya umur kemana dihabiskan. Wa an jismihi fima ablah, ditanya tentang jasad untuk apa digunakan. Wa an ilmihi ma'amila bih, ditanya tentang ilmu bagaimana mengamalkan. Ditanya tentang harta yang keempat. Wa an malihi, ditanya tentang harta. Min ainak tasabahu, dari mana dapatnya. Wa fima anfaqah, kemana membelanjakannya. Itu wujud konkret bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan semua nikmat yang ada untuk beramal sholih. Jadi begitu. Silakan, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau bapak-bapak setuju, mulai bulan depan kita masuk ke fikih muamalah ya. Kalau setuju ya.
Kalau nanti musyawarahin takmir masjid, kalau sudah ada kiai yang ngisi fikih muamalah nggak apa-apa. Tapi kalau belum ada, kita fikih muamalah. Itu karena pertanyaan beliau itu jawabannya harus panjang. Butuh minimal 5 sesi pengajian, Pak. Ngaji fikihnya itu ya. Tapi begini, saya jawab. Riba itu pasti haram. Pasti haram. Bahkan begini. Salah satu golongan kemarin kajian kita di ibu-ibu muhajirin hari Jumat. 10 golongan yang tidak diterima sholatnya. Yang nomor 8 itu wa akilur riba. Pemakan riba. Rentenir. Rentenir itu merusak perekonomian. Saya ingin ke depannya Bapak Ibu ada polisi khusus kriminal rentenir. Kan ada Densus 88 buat teroris tuh, ada BNPT kan, ada lagi Tipikor dan KPK misalnya, ada lagi cybercrime. Nah kalau bisa ada khusus spesial, polisi rentenir, sikat semua rentenir-rentenir itu. Kedoknya koperasi Pak, tapi kuperasi kan. Coba pedagang-pedagang pasar itu nggak muter untungnya. Kadang apa demi bayar rentenir. Ini banyak hancur perekonomian itu gara-gara rentenir. Coba rentenir itu galaknya bukan main. Makanya maaf ini bahasa kampung ya Pak. Kata bapak saya, almarhum bapak saya, kalau nggak berani bunuh, jangan minjem duit ke rentenir. Kata bapak saya. Ingat bapak, kalau nggak berani bunuh, jangan minjem duit ke rentenir. Sakingnya. Ngapa kok orang tuh takut banget ya? Utang itu bisa berlipat-lipat ganda. Utang 20 juta bisa kesita rumah yang harga 500 juta. Kerjaan rentenir. Subhanallah. Artinya memang riba itu haram. Dan pelakunya sholat pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti. Tapi muncul persoalan. Apakah perbankan itu riba? Belum tentu. Nah ini yang harus diluruskan dulu. Apakah perbankan itu riba? Belum tentu. Riba haram. Makanya jangan hanya membahas tentang dalil ribanya, tapi detilkan dulu. Praktek perbankan itu masuk kategori riba atau bukan? Karena orang kadang-kadang ngutip dalilnya itu yang jadi persoalan, Pak. Oke, sebelum kita kaji ke sana karena butuh waktu panjang tuh ya. Saya ingin luruskan dulu. Pendapat tentang perbankan ada beberapa macam. Ada ulama yang mengharamkan perbankan. Bank itu haram. Bukan hanya bank syariah, bank konvensional, bank syariah juga haram. Coba apa yang membedakan bank syariah sama bank konvensional? Kalau bahasa Jermannya gegoh-gawoh. Cuman bedanya begini, kalau syariah pakai sebutan margin, bedanya gitu. Kalau konvensional bunga. Menurut saya margin bukan bahasa Arab, Pak. Margin itu bahasa Inggris. Orang Inggris nyebut bunganya margin semua. Itulah mengapa Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah merger jadi BSI, Bank Syariah Indonesia. Karena Bank Syariah itu marginnya selalu lebih tinggi dari Bank Mandiri, BNI dan BRI. Nah mereka ingin sama dong. Nah agar sama, posisi mereka harus sama-sama BUMN. Maka naik level dari anak perusahaan menjadi BUMN serupa juga. Nah seandainya Bapak Ibu ini seandainya memilih pendapat bank itu haram, maka semua aktivitas terkait dengan bank haram. Bukan cuma minjem Pak, nabung di bank haram. Bapak-bapak jadi PNS ngambil gaji lewat bank haram. Bank Lampung, PNS Lampung ini kan haram. Bapak-bapak dulu rumah pakai bank kan, BTN haram juga. Masuk tol pakai kartu tol kan kartu bank haram juga. Kredit haram, semua haram yang terkait dengan aktivitas perbankan. Termasuk bekerja di bank haram juga. Termasuk kerja di perusahaan tadi Pak. Semua perusahaan pinjam ke bank, percayalah sama saya. Apa iya duit dompet pribadi jadi modal? Enggak, semua perusahaan ke bank. Nabung juga ke bank. Maka kerja di perusahaan itu haram juga. Saya pikir kalau Bapak Ibu ngambil pendapat ini masuk neraka semualah.
Tapi saya ngambil pendapat kedua. Bank itu nggak haram. Karena zaman Nabi kan belum ada bank. Makanya jangan buru-buru mengharamkannya. Pendapat Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan bank itu mubah, boleh. Selama dia ikut aturan pemerintah. Bank itu boleh. Dan semua produk perbankan itu boleh. Saya setuju dengan pendapat ini, terus terang Pak. Saya kalau pendapat yang pertama itu orang Islam eksodus rame-rame dari bank. Saya malah takut betul itu. Kalau semua orang Islam keluar dari bank, terus yang megang bank siapa dong? Orang yang menguasai perekonomian, hancur kita. Nah ini jawaban di awal Pak. Jadi jangan keluar dari tempat kerja, tetap kerja saja. Bank tidak haram. Tapi ini butuh kupasan panjang Pak, nggak bisa dijawab begini saja. Kita ini sering begini, sering ngutip itu dalil. Saya ambil contoh. Satu lagi, sudah suruk ya. Ini terakhir ini. Faman zada awistazada fahuwa riba. Barang siapa yang menambah atau minta ditambah maka dia riba. Gara-gara dalil ini Pak, orang jadi mudah betul meriba-ribakan sesuatu itu. Makanya dalil itu nggak boleh dibaca sepotong, nggak boleh. Dalil nggak boleh dibaca sepotong, harus jelas sumbernya apa. Begini bunyi dalilnya. Ad-dahabu bid-dahabi waznan biwaznin mislan bimislin yadan biyadin. Faman zada awistazada fahuwa riba. Itu panjangnya. Ad-dahabu bid-dahabi. Emas itu ditukar dengan emas, emas beli pakai emas. Syaratnya satu, waznan biwaznin, timbangannya sama. Dua, mitlan bimislin, kualitas karatnya sama. Tiga, yadan biyadin, harus tunai. Harus tunai. Paman zada barang siapa yang menambah, awistazada atau minta ditambah, fahuwa riba maka dia riba. Itu tidak terkait dengan transaksi perbankan, terkait dengan tukar menukar emas. Loh, karena ngapa? Emas barang riba. Begini bahasa fikihnya. Wala yajuzu bai'ud dahabi bid-dahabi. Hukum asal haram hukumnya emas dijual pakai emas. Emas dibeli pakai emas. Emas ditukar dengan emas itu nggak boleh. Itu barang riba. Nggak boleh emas ditukar pakai emas. Nggak boleh. Bolehnya illa mutamatilan nakdan, kecuali dilakukan dengan mutamatilan semisal. Sama timbangannya, sama takarannya, sama kualitasnya, nakdan, dan dilakukan secara cash, tunai. Ini justru riba yang paling banyak kita langgar. Pinjam emas pulang emas Pak, kan nggak tunai. Ya saya kalau minjem duit nggak ada. Gaya lo ngomong begitu. Tapi kalau emas 30 gram ada, pulangin aja emas nantinya. Haram, itu riba yang paling banyak. Lagaknya nggak mau pakai bank tapi begitu. Salah Bapak Ibu. Karena ngapa? Emas pulang emas itu harus tunai. Tukar menukar, misalnya 10 gram kalung ditukar 10 gram gelang, boleh. Sama 10 gram, bentuknya saja beda, ada kalung ada gelang. Hukum asal tidak boleh emas ditransaksikan dengan emas, kecuali secara tunai dan takarannya sama. Barang siapa yang melebihkan dikit saja maka dia riba. Itu emas, bukan perbankan. Itu berbeda sekali ya. Jadi sekali lagi ada dua pendapat ulama tentang bank. Satu mengatakan haram. Ini bebas milih Pak. Kalau bapak-bapak milih yang ini, nabung aja nggak boleh. Bank manapun termasuk syariah. Kemudian ada pendapat yang mengatakan mubah. Ini yang paling aman, mubah. Selama dia ngikutin margin yang ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun terakhir saya katakan saran saja, saran. Kalau bisa ke bank syariah. Saran Pak. Karena kalau bank konvensional investasi keuangannya tidak diawasi Dewan Syariah. Perusahaan pabrik minuman keras minjem dikasih, kan begitu. Diskotek Golden Dragon misalnya Pak, minjem dikasih. Tapi kalau bank syariah yakinlah
uang kita tidak akan diinvestasikan di perusahaan minuman keras atau tempat-tempat maksiat. Itu saja yang lebih amannya. Baik, demikian insyaallah kita nanti kaji fikih muamalah, mulai dari jual beli kredit, produk-produk perbankan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.